Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anak Ibu dengan Ibu Diandini dari SMP Negeri 3 Banjar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga di masa pandemi ini kalian tetap semangat menjalankan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam materi energi dalam sistem kehidupan adalah 3.5. Menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. 4.5. Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep energi, dapat menjelaskan berbagai sumber energi, dapat menjelaskan berbagai bentuk energi dan perubahannya, dapat menjelaskan mekanisme metabolisme, dapat menjelaskan mekanisme fotosintesis yang menghasilkan energi. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya serta buka buku paketnya. Konsep energi dalam sistem kehidupan. Tentu kalian sering sekali mendengar kata energi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dengan energi kita bisa beraktivitas, dengan energi tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang, dengan energi mobil bisa melaju, dengan energi pesawat bisa terbang. Sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Satuan energi adalah joule, sedangkan dalam makanan, satuan energi adalah kalori. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu satu, sumber energi tak terbarukan, yang kedua, sumber energi yang terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Mengapa bisa seperti itu? Kenapa bisa habis? Ya, contoh dari sumber energi tak terbarukan adalah semua hasil tambang dari bumi. Energi hasil tambang bumi, minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkannya, dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. Karena dalam pembentukan batu bara, minyak bumi, gas alam yang memerlukan waktu sampai jutaan atau bahkan ratusan juta tahun, maka jika diambil secara terus-menerus, maka akan habis dan pembentukan batu bara, minyak bumi, gas alam yang baru itu tidak bisa seketika. Energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya, energi cahaya matahari, energi matahari. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang utama di permukaan bumi ini. Energi matahari atau energi surya adalah energi yang diperoleh dengan mengubah energi panas matahari melalui alat tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Kemudian PLTA atau pembangkit listrik tenaga air merupakan pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
Energi listrik yang dibangkitkan ini atau yang dihasilkan ini disebut hidroelektrik. Kemudian energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air yang sering disebut energi pasang surut. Jika dibandingkan dengan energi tidal memiliki sejumlah keunggulan. Keunggulan energi tidal yang pertama, memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi. Yang kedua, lebih hemat ruang. Yang ketiga, tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Di samping mempunyai keunggulan, energi tidal juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan alat konversi mumpuni yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras, karena tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus. Selanjutnya, energi alternatif yang berasal dari kotoran sapi. Ini pengembangan energi alternatif non-bahan bakar minyak yang memakai limbah kotoran sapi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berikut Ibu perlihatkan gambar-gambar energi tak terbarukan. Yang pertama, energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik menggunakan panel-panel. Kemudian ini energi angin, menggunakan kincir angin untuk energi anginnya diubah menjadi energi listrik dan energi yang lainnya. Yang di tengah ini adalah energi tidal, energi pasang surut. Kemudian ini PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan ini adalah energi alternatif biogas dari limbah kotoran sapi. Bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Bentuk energi ada beberapa macam. Kita lihat ada energi potensial, energi kinetik, energi listrik, dan energi kimia. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau karena kondisinya. Energi potensial memiliki beberapa bentuk, di antaranya energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Yang kedua, energi potensial elastis, yaitu energi yang tersimpan dalam benda-benda elastis seperti karet, bola karet, pegas, dan lain-lain, yang mengalami perubahan bentuk karena adanya tekanan atau kompresi. Contoh energi potensial, benda yang dijatuhkan dari ketinggian, contohnya itu ada buah apel yang jatuh dari ketinggian, kemudian ada seorang yang sedang memanah. Itu adalah energi potensial. Kemudian contoh yang lain adalah air di dalam waduk, mempunyai energi potensial karena kedalamannya. Cara menghitung energi potensial menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M massa benda, satuannya kilogram, G gravitasi bumi, satuannya M per S kuadrat, H adalah ketinggian suatu benda, satuannya adalah meter. Untuk lebih jelas, marilah kita lihat soal dari energi potensial. Buah jeruk bermasa 200 gram tergantung pada pohonnya dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi potensial jeruk tersebut?
Dari soal kita mengetahui bahwa massa adalah 200 gram. Tapi karena satuannya harus kilogram, maka 200 gram itu kita ubah dulu menjadi kilogram. Hasilnya adalah 0,2 kilogram. H adalah ketinggian yaitu 5 meter, sedangkan G adalah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan dari soal adalah energi potensialnya. Penyelesaiannya sesuai rumus EP sama dengan M kali G kali H. EP sama dengan 0,2 kali 10 kali 5. EP-nya adalah 10 Joule. Mudah bukan? Kemudian energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Besar kecilnya energi kinetik suatu benda bergantung kepada massa dan kelajuan benda tersebut. Contoh dari energi kinetik itu sepeda motor yang sedang bergerak, roller coaster, dan benda-benda bergerak lainnya. Energi kinetik dapat dihitung dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah M kali Pi kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik benda, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita lihat contoh soal energi kinetik. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon kuadrat. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Diketahui dari rumus, massa mobil adalah 500 kg. Kecepatan mobil atau V adalah 25 meter per sekon. Ditanyakan energi kinetiknya. Sesuai rumus, EK adalah setengah kali M Pi kuadrat. EK adalah setengah kali 500 kali 25 kuadrat. Hasilnya 1506 250 Joule. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakan dan posisinya, atau gabungan antara energi kinetik dan energi potensial. Rumus energi mekanik, EM sama dengan EP tambah EK, di mana EM adalah energi mekanik satuannya Joule, EP adalah energi potensial satuannya Joule, EK adalah energi kinetik satuannya Joule. Kita lihat contoh soal energi mekanik. Apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besaran gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada apel tersebut? Diketahui massa benda 300 gram atau sama dengan 0,3 kilogram. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ketinggiannya 10 meter. Yang ditanyakan adalah energi mekanik apel tersebut. Jawabannya, benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetiknya, EK-nya diasumsikan bernilai 0. Jika EK bernilai 0, maka EM sama dengan EP plus EK, EM sama dengan EP tambah 0. EM sama dengan EP. EM sama dengan M kali G kali H. EM sama dengan 0,3 kali 10 kali 10. EM-nya adalah 30 Joule. Perubahan bentuk energi. Energi kimia menjadi energi gerak. Itu ada makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga bisa berjalan. Energi gerak menjadi energi panas, roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Energi kimia menjadi energi cahaya, contohnya lilin yang dibakar. Energi cahaya yang menjadi energi kimia, contohnya proses fotosintesis. Menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Energi listrik menjadi energi cahaya, lampu pijar dan lampu tabung. Energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu speaker, bel, radio, dan televisi. Energi listrik menjadi energi gerak,
kipas angin, blender, mobil listrik. Energi listrik menjadi energi magnet, pengangkat besi yang menggunakan elektromagnet. Energi listrik menjadi energi kimia, yaitu charger, pengisian baterai. Energi listrik menjadi energi panas, magic jar, setrika, kompor listrik, pemanggang, pemanas air, pencatok rambut. Makanan sebagai sumber energi. Sumber energi utama pada manusia adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon dan merupakan sumber utama energi bagi manusia. Contoh dari karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, umbi-umbian, buah yang rasanya manis. Kemudian protein. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Terkadang ada fosfor maupun sulfur. Protein berfungsi sebagai sumber energi, pembangun jaringan tubuh dan pengganti sel tubuh yang rusak. Protein ada dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya gandum, kacang, tahu, dan tempe. Sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya ikan, daging, telur, dan susu. Lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak ada dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, contohnya keju, kuning telur, mentega, dan lain sebagainya. Lemak berfungsi sebagai sumber energi. Dalam 1 gram lemak terdapat 9 kilokalori. Pelarut vitamin A, D, E, K. Pelindung organ-organ tubuh yang penting dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Transformasi energi dalam sel. Transformasi energi adalah perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Pada makhluk hidup heterotrop, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini bertransformasi mulai dari energi potensial, energi kimia menjadi energi panas, kemudian menjadi energi kinetik untuk beraktivitas. Transformasi energi terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Jika pada tumbuhan, terjadi di dalam kloroplas, dan pada hewan dan manusia terjadi di dalam mitokondria. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat di dalam organel sel tumbuhan yang disebut dengan kloroplas. Klorofil berfungsi dalam proses fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Selain menjadi glukosa, hasil reaksinya menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh dan berkembang juga bernapas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi kinetik diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang, dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Sehingga energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup tersebut dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini, energi akan ditransformasi kembali. Berikut Ibu perlihatkan penampang melintang daun. Ini di bagian atas ada epidermis atas, kemudian ada mesofil, ada sel polisade, dan sel bunga karang. Kemudian di bawah ini ada epidermis bawah, ini ada stomata. Kloroplas terdapat pada sel-sel polisade.
Kloroplas ini di dalamnya ada klorofil. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak melalui proses respirasi. Hasil akhir dari proses respirasi sel adalah tenaga berupa ATP yang digunakan makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Ini adalah gambar mitokondria. Metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme selalu terjadi menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terdiri atas reaksi anabolisme, yaitu reaksi pembentukan atau sintesis. Contohnya adalah reaksi fotosintesis. Kemudian reaksi katabolisme, yaitu reaksi penguraian atau perombakan. Contohnya adalah reaksi respirasi. Metabolisme sel, kalau anabolisme adalah anabolisme merubah senyawa sederhana menjadi molekul yang kompleks, sedangkan katabolisme adalah merubah molekul kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi cahaya. Proses fotosintesis berlangsung pada pigmen fotosintesis, yaitu klorofil dalam kloroplas, yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stroma sebagai tempat reaksi gelap. Dalam fotosintesis dihasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida diambil dari udara melalui stomata dan air diambil dari dalam tanah oleh akar kemudian lewat xilem didistribusikan ke daun. Selain glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang kita perlukan tiap hari untuk bernapas. Reaksi dari fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan 6O2 dan C6H12O6. Respirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Reaksi kimia dari respirasi C6H12O6 yang berikatan dengan 6 oksigen akan menghasilkan ATP, 6CO2, dan 6H2O. Dari persamaan di atas didapatkan bahwa respirasi menggunakan glukosa dari makanan dan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan energi. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Untuk pembuktiannya, bukalah mulut kalian di depan kaca lalu hembuskan napas. Pada kaca akan terbentuk uap-uap air hasil respirasi seluler dalam tubuhmu. Sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi energi dalam sistem kehidupan. Tugasnya kalian merangkum semua penjelasan dari Ibu, kemudian dikumpulkan minggu depan. Ayo kita hemat energi supaya bumi semakin baik, hidup semakin baik, go green. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.